pisang buah mangga. Selamat datang di Margadana. Lanjut ya. Iya. 4 kali Pak. Ya, ini pantun. Yang kedua adalah kita punya jel-jel Margadana. Sehat, waras, bergas, akas. Apa nih? Ya, sing bergas, akas. Apa? Sehat, waras, bergas, akas. Apa nih? Ya, bisa? Ya, sehat, waras, bergas, apa nih? Korwil Margadana. Sehat, waras, bergas, apa nih? Itu prestasinya. Ya, diharapkan kita harus berprestasi selalu sehat, selalu waras, dan benar-benar akas terdinas. Ya, tidak ada loyo. Zamannya bukan sudah tidak loyo lagi. Ya. Yang saya hormati Ibu Qurratul Aini, yang mana ini sebenarnya semua yang hadir di sini adalah dosen-dosen saya waktu saya sekolah di UNES S1 transfer, ya, jurusannya PKM waktu itu. Pak Yuli ahli matematika, Bu Qurratul kayaknya bahasa Indonesia kurikulum, ya, kemudian IPS, pengajar IPS, ya. Kemudian Bu tadi perjalanan sama Bu Nuning, ya, juga matematika, ya. Dan satunya saya belum kenal, ya. Dan nanti kenalannya nanti ya, ya. Dua juga belum kenal karena ini dosen-dosen muda, ya, dosen-dosen muda yang titelnya sudah MPD, bahkan sudah mendengar dokter semua, ya, dokter sudah dokter, hebat kan? S1, S2, S3. Selamat datang pada Ibu dosen kita selaku anti pengabdi masyarakat, ya, pengabdi masyarakat di wilayah Margadana. Kali ini mengambil judul pembelajaran mendalam kepemimpinan. Nanti beda antara kepemimpinan di SD, SMP, dan SMA itu beda. Bedanya hanya metodenya saja. Mungkin seperti itu. Apa sih pembelajaran kepemimpinan itu? Mungkin sudah pernah membaca, ya. Apalagi di YouTube, di Google kan tidak ada. Kalau saya ambil kesimpulan, pembelajaran ini adalah pembelajaran yang untuk menciptakan suasana belajar. Suasana belajarnya apa? Saya singkat lagi, suasana belajar yang bermakna. Pembelajaran bermakna seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh ibu kita, dosen. Yang kedua bermakna, ya. Tadi yang kedua adalah saya singkat dengan menyenangkan. Pertama menyenangkan dulu, ya. Sudah bermakna, menyenangkan. Kepada Bapak Sabuni SPD atau sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Pengabdian Masyarakat kepada Ibu Dr. Qurratul Aini SPD MPD, Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Margadana, Bapak Sabuni SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekolah dasar negeri maupun madrasah ibtidaiyah yang ada di wilayah Kecamatan Margadana, dan yang saya hormati tim pengabdian Universitas Negeri Semarang yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita, termasuk nikmat dan karunia-Nya bahwa pada siang hari ini tanggal 13 Juni 2020, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya telah memenuhi undangan kami, dosen dan Bapak Korwil yang lebih dulu menyampaikan tujuan dan maksud melaksanakan pengabdian di
Margadana. Perlu kita ketahui bersama bahwa pengabdian ini dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PPS. Tujuan kami melaksanakan pengabdian ini apa? Tidak lain adalah merupakan salah satu kewajiban dari dosen, ya, yaitu tridharma. Dharma pertama itu pendidikan dan pengajaran, melaksanakan pembelajaran. Dharma kedua penelitian, harus melaksanakan penelitian. Dan dharma ketiga melaksanakan pengabdian masyarakat. Pengabdiannya adalah implementasi deep learning dalam rancangan pembelajaran pendidikan Pancasila guru sekolah dasar di Kota Tegal. Ya, ini karena terkait nanti kenapa kok pendidikan Pancasila, artinya tidak semua mata pelajaran. Juga saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Kodir yang sudah memberikan izin untuk bermitra dengan kami. Itu saja, sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf Pak Kodir barangkali ada hal yang kurang berkenan dari saya pertama datang sampai sekarang dan nantinya. Kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi atau pengetahuan terkait dengan deep learning seperti itu ya. Itu ini saya jadi yang pertama untuk memberikan materi secara umum. Nanti kita akan membahas tentang deep learning seperti itu yang diimplementasikan di sekolah dasar itu seperti apa. Secara umumnya seperti itu. Nanti untuk yang lain-lain bisa perdalam lagi terkait dengan evaluasi, terkait dengan media pembelajarannya, metode pembelajarannya. Nanti detail-detailnya itu akan diperdalam oleh Ibu Dokter Nuning Indiati, Ibu Dokter Tri Astuti, Ibu Dokter Purwono Ainit, dan kandidat dokter juga Pak Juli Wisanto. Deep learning dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran holistik ya, dan kontekstual ya, disesuaikan dengan kondisi apa yang ada di lapangan dan disesuaikan dengan pengalaman siswa. Materi-materi tersebut ya, yang berorientasi pada pengembangan karakter gitu ya. Pengembangan karakter tidak lepas dari P5 dan berpikir kritis, yang berpikir hot gitu ya, berpikir tingkat tinggi anak-anak capaiannya seperti itu, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Di sini problem solvingnya juga tetap ada, walaupun ada problem solving, nanti endingnya juga ada prosesnya juga, yaitu tetap menggunakan PJBL. Jadi guru bisa memilih menggunakan PBL ataupun PJBL untuk model pembelajaran. Nah, deep learning juga bukan pengganti kurikulum merdeka, tetapi merupakan paradigma transformasional, yaitu pembaharuan ya dalam mencapai esensi pendidikan yang lebih berkualitas. Itu jadi ini bukan, tadi sudah saya sampaikan, bukan kurikulum merdeka ya, bukan suatu kurikulum, tetapi merupakan paradigma transformasional yang mengkolaborasikan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dengan berikan di situ dengan beberapa ilmu pengetahuan yang dia kolaborasi, akhirnya dia akan menemukan sesuatu dengan melakukan observasi ataupun bertanya pada orang tuanya, observasi pengamatan ya. Itu ataupun dia melakukan pendokumentasian. Oh ini loh, setelah saya amati atau setelah saya tanya ke orang tua atau ke ahli, itu ternyata hasilnya seperti ini. Itu dia dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dia bukan dia miliki atau yang diberikan oleh guru tersebut seperti itu. Jadi anak-anak tidak harus hari itu juga menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi bisa digunakan sebagai PR. Ya anak-anak, kalau nanti di rumah kalian mengamati bagaimana memilih, yaitu tetap bermakna tadi itu, sehingga pembelajaran yang mendalam dan tahan lama. Tidak hanya tahan lama tetapi mendalam. Joyful learning di sini adalah pendekatan belajar yang menekankan pada pengalaman positif
positif seperti rasa ingin tahu, kesenangan, dan kepuasan dalam proses belajar. Nah itu tadi, karena fungsinya untuk mindful sendiri adalah memberikan kontrol dan arah dalam belajar. Jadi anak itu tetap diarahkan bagaimana untuk menggali pengetahuan yang positif itu seperti apa. Seperti itu. Terus untuk yang mindful sendiri membangun pemahaman yang mendalam. Jadi kebermaknaan yang diperoleh oleh anak itu adalah kebermaknaan yang benar-benar positif juga. Dia bisa mengingat sesuatu hal yang positif, tidak yang negatif tadi, bunyi galak lah, konsolnya nakal lah, usil lah, seperti itu. Ya. Itu dan menumbuhkan rasa cinta belajar untuk joyfulnya. Yaitu rasa cinta belajar itu dia ingin belajar lagi di sekolah ataupun di rumah ataupun nanti ingin ke jenjang yang lebih tinggi. Itu adalah menganggap pembelajaran itu menyenangkan, tidak membebankan bagi dirinya, seperti itu. Nah itu adalah diharapkan untuk anak-anak saat ini. Nah tujuan deep learning di sini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nama saya Rizky Kurniawan. Saya sedang belajar ini Budi. Terima kasih. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Bunda. Ini mempertebal pemahaman saya. Kalau tadi sampai ngantuk-ngantuk, karena godaan cerita itu memang tertutup sekali. Jadi gini Bu, tantangan yang secara umum ada di sekolah dasar itu adalah apapun teorinya, apapun kurikulumnya, apapun desain pembelajarannya, tanpa kita bisa menyiapkan anak didik kita itu sebenarnya sulit. Artinya kita harus betul-betul istilahnya bukan mempersiapkan. Kita itu tadi disampaikan, kan kita hanya berkesadaran, anaknya sudah berkesadaran. Kita membuat anak gembira, kitanya pun harus gembira. Itu seperti itu. Dimulai dari diri. Gimana gitu Bu? Kalau saya bukan. Jadi itu Bu. Terutama di wilayah Margadana itu untuk menyiapkan siswa itu butuh effort yang lebih. Kalau memang mau betul-betul. Bukan model, sebenarnya juga bisa dijadikan model juga. Jadi sebenarnya sesuatu itu mau kita bentuk seperti itu bisa, tapi pada intinya deep learning itu pendekatan. Tetapi bisa kita buat model. Ya kita kalau mau buat modelnya kita buat sintaknya, tahap-tahapnya apa saja. Kalau orang mau pakai deep learning, tahap pertama apa lagi, kedua apa lagi. Namun karena ini ada 3 pilar, ada mindful learning, joyful learning, dan meaningful learning. Ini tidak serta-merta Bapak Ibu bisa langsung pintar gitu. Saya juga nggak bisa. Ini mungkin kalau dari matematika dari saya dulu itu saya masih bagaimana belajar tentang joyful learning. Pembelajaran matematika itu kan membosankan banget ya. Nanti mungkin juga dengan pendidikan Pancasila itu kan juga begitu. Siswanya pintar tapi sebenarnya mungkin kurang meresap gitu ya di dalam hati anak. Sampaikan guru itu apakah ini mungkin saya Bapak Ibu istilah media dan alat peraga ya sama apa beda pengertiannya? Alat peraga kalau video kita sering loh ngomong video yang kita kaitkan dengan kompetensi di abad 21 yang 4C ya. 4C itu apa saja ya? 4C ya abad 21 itu ya 4C, berpikir kritis, critical thinking and problem solving, terus collaboration, creativity. Nah itu kan ditambah 2 lagi nih Bu. Yang ada yang 6C, satunya apa? Karakter dan citizenship. Iya keluarga negara. Jadi ada yang menambahkan 2 lagi gitu ternyata dari 4C itu. Implementasinya. Saya karena secara penilaian, jadi saya implementasi penilaian ya. Aspek pembelajarannya, kalau yang bernuansa mindful, itu karakteristik penilaiannya seperti apa? Reflektif, mendorong, memetakan. Jadi mereka mungkin dengan self-assessment, itu tadi ya, ada portofolio, nanti ada beberapa instrumennya, nanti akan saya sampaikan. Mereka joyful itu menyenangkan, lepas dari stres, bebas dari stres. Jadi tadi antara lain pembelajarannya seperti apa? Pembelajarannya tadi melibatkan media yang berbasis game, misalnya ular tangga, itu kan berbasis game bisa. Terus kemudian kalau yang berbasis project, jadi gini nih Bapak Ibu, misalnya berbasis project itu jangan
jangan diserahkan ke siswanya. Mungkin Bapak Ibu yang 50%. Ya, jadi atau mungkin sudah di sebelum project itu misalnya apa? Misalnya di kelas 6. Kalau project apa Bu? Kalau di PKN Bu, di Pendidikan Pancasila Bu. Projectnya misalnya, misalnya membuat pohon hak dan kewajiban, ya kan? Ya, itu kan bisa. Ya saya ingat keanekaragaman juga keanekaragaman budaya juga bisa. Terus bisa tadi tentang hak dan kewajiban juga bisa ya. Nanti misalnya contoh yang bukan hak dan bukan hak, contoh yang kewajiban dan bukan kewajiban, yang membuat pohonnya, misalnya itu kan project. Ya, nanti anak-anak daunnya, pohonnya itu diberi nama misalnya pohon hak. Di sini ada pohon kewajiban. Nanti daun-daunnya itu nanti tinggal ditempel-tempel nanti mana yang termasuk di hak. Nah, misalnya hak mendapatkan hak tinggal hak kewajiban di mana, di sekolah atau di rumah, kan gitu ya. Karena ada dua atau tiga hak kewajiban di sekolah dan hak kewajiban di rumah. Di masyarakat. Oke. Itu nanti tinggal dibuatkan pohonnya, nanti anak-anak suruh memilih nanti misalnya mengenai implementasi dan learning dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah. Mata pelajaran pendidikan Pancasila itu dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik begitu, sehingga ketika Bapak Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dengan pendekatan kontekstual, ya, mengkontekstualisasikan materi yang ada di buku dengan mengkaitkan kehidupan nyata peserta didik itu cenderung lebih mudah seperti itu. Kalau pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, apabila dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain bisa diamandemen begitu, itu adalah Pancasila yang tidak bisa diubah. Jadi selama negara ini bernama Indonesia, ya Pancasila ideologinya. Jadi harapannya peserta didik kita kalau dalam kurikulum Merdeka itu tidak hanya memiliki kemampuan kognitif saja ya Bapak Ibu, tapi juga dia berkarakter. Sehingga ada 3 aspek dalam pembelajaran. Saya rasa tidak hanya kurikulum Merdeka saja. Semua kurikulum itu ya wajib yang namanya pembelajaran itu ya mestinya harus menanamkan atau ada target kemampuan kognitif, ada aspek kognitif, kemudian afektif dan usaha. Itu warga negara Indonesia yang baik. Nah, selain menjadi warga negara Indonesia yang baik, yaitu berkarakter. Artinya saya menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang tidak hanya bisa menghafal sila-sila dalam Pancasila, tapi saya juga mengimplementasikan. Nah, implementasi dari berkarakter, ya, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, untuk membelajarkan pendidikan Pancasila itu tidak semata-mata secara teoritis saja, tapi aplikatif, sehingga mereka tidak hanya belajar tentang konsepnya, adalah, artinya, tapi bisa mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, percuma kalau dia bisa omong-omong doang, omong kosong, nah apa fungsinya? Ya fungsinya itu ya harusnya selain dia bisa paham maknanya, maksudnya, dia juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bagus ya. Kemudian memberikan umpan balik dan mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Nah itu, jadi tidak hanya hafalan saja Bapak Ibu, tapi juga bisa berpikir kritis, bisa menganalisis, sehingga peserta didik itu mereka cerdas untuk mencari kita bersama-sama untuk bisa menyelesaikan gitu kan. Jadi salah satu modal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik itu ya diantaranya adalah menguasai pembelajarannya dilaksanakan secara kontekstual dan guru harus mengimplementasikan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Karena harapannya pendidikan Pancasila tidak hanya membekali peserta didik melalui teori secara teoritis, tapi secara aplikatif. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat sharing yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk, batik, botak, batuk, batik.
batik, botak, batuk, batuk. Jadi apa itu relasi dari model mengajar ini. Di dalam model mengajar itu Bapak Ibu ada di dalamnya adalah pendekatan pembelajaran ya. Jadi ada di dalamnya. Jadi kalau kita sudah menentukan model pembelajaran, maka di dalamnya ada pendekatan pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada metode mengajar, dan ada teknik dan taktik pembelajaran ya. Jadi kalau kita itu membahas model mengajar kooperatif atau model pembelajaran yang lain, maka pendekatan dari deep learning itu ya ada di sini ya. Jadi nanti kita akan menggunakan model pembelajaran misalnya kooperatif, nah pendekatannya pendekatan deep learning Bapak Ibu ya. Jadi pendekatan itu ada di dalamnya ya. Jadi nanti kita memilih model pembelajarannya apa, nah pendekatan deep learning itu ada di dalamnya, kita pakai, kita terapkan ya. Jadi utamanya pendekatan itu adalah upaya dari guru supaya mendekatkan anak-anak ke konsep supaya menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi harapannya itu seperti itu. Nah, basis project model pembelajaran berbasis project ya, atau project based learning ya. Deskripsinya apa Bapak Ibu? Ya ini adalah model pembelajaran berbasis proyek, menekankan pada pembelajaran melalui pengalaman langsung. Peserta didik diberikan proyek yang kompleks untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Ya, proyek ini biasanya melibatkan eksplorasi, penelitian dan pemecahan masalah. Nah, ini kita mengenal ada model PJBL, itu project based learning, yaitu kita pakainya itu. Jadi itu model yang dasarnya itu adalah project, namanya model project based learning. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan Mencoba untuk mengkaitkan antara kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran deep learning serta dengan model pembelajaran kooperatif. Saya tuangkan dalam bagan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kurikulum merdeka, saat ini kurikulum yang masih digunakan di Indonesia adalah kurikulum merdeka. Kemudian salah satu pendekatan, jadi deep learning itu bukan kemudian itu dinamakan sebagai nama kurikulum baru, bukan ya Bapak Ibu. Deep learning itu adalah sebuah pendekatan ya, sebuah pendekatan pembelajaran mendalam begitu. Dalam kurikulum merdeka, kedepannya diharapkan pembelajarannya itu dilaksanakan dengan pendekatan deep learning. Kemudian dalam pembelajaran deep learning ya, pendekatan pembelajaran deep learning itu ada 3 komponen Bapak Ibu yang kemarin sudah dibahas. Di antaranya adalah joyful learning, kemudian mindful learning, dan meaningful learning. Nah, kemudian dari 3 komponen itu pembelajaran artinya apa? Pembelajaran di SD khususnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila itu diharapkan diimplementasikan, dilaksanakan secara menyenangkan. Joyful learning, menyenangkan. Jadi siswa happy, tidak tegang, tidak ada tekanan. Jadi dia itu enjoy gitu. Kemudian pembelajaran juga dilaksanakan dengan elemen berikutnya adalah mindful learning ya. Mindful learning di mana peserta didik memiliki kesadaran bahwa mereka menyadari saya sedang mempelajari materi tentang penerapan sila pertama Pancasila. Menyadari, kalau menyadari artinya mereka itu membutuhkan, merasa butuh tentang materi itu. Yang terjadi Bapak Ibu, saat ini peserta didik ketika mempelajari suatu materi, terkadang dia tidak tahu maksudnya apa gitu. Jadi kita menyadari, saya mempelajari materi ini, saya membutuhkan materi ini, sehingga nanti dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saya itu. Misalnya bisa menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi juga tidak apa-apa, tapi tetap model pembelajarannya itu harus ada atau dicantumkan. Kemudian ada asesmennya, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Kemudian ada refleksi peserta didik, pengayaan, dan remedial. Yang terakhir lampirannya.
Lampiran dalam perangkat pembelajaran itu berisi LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian bahan ajar, media pembelajaran, dan rubrik penilaiannya. Itu ada dalam lampiran perangkat pembelajaran. Sebagai pengawas dan yang mewakili Bapak Korwil yang hari ini tidak bisa hadir, dan yang saya hormati rekan-rekan saya, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta pengambil, mewakili teman-teman, kami mohon maaf barangkali ada tutur kata ataupun kesalahan selama 2 hari ini, dan sampai ketemu di lain waktu, semoga silaturahmi kita tetap terjalin. Itu. Dan satu lagi Bapak Ibu jangan lupa tugasnya. Tugasnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Tri Astuti, terakhir tanggal 1 Juli. Terakhir tanggal 1 Juli harus mengumpulkan semua untuk menjadikan syarat Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat pengabdian ini. Begitu Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen UNES atau tim pengabdian masyarakat, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta Bimtek pembelajaran mendalam. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan ilmunya kepada teman-teman guru di wilayah Korwil Margadana. Kami mohon maaf juga barangkali pelayanan kami dari Korwil Margadana tidak bisa maksimal, kemudian tempatnya juga seperti ini hanya sangat sederhana ya Bu, tidak seperti di kampus. Kalau di kampus mungkin lebih bagus, lebih mewah ya, tapi di Korwil ya adanya seperti ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas nama Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan Margadana, dan terima kasih yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan ke depan ada pengabdian masyarakat kembali di wilayah Margadana. Baik Bapak Ibu, karena acara Bimtek sudah selesai, mari kita tutup kegiatan ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.